Oke, badai sitokin itu adalah ya, sitokin itu adalah zat yang dikeluarkan oleh sel-sel imunitas, terutama sel darah putih. Itu mengeluarkan sitokin. Contoh sitokin adalah TNF alfa, interleukin 6, itu yang terjadi pada pasien-pasien COVID ya. Itu keluar pada pekan kedua, Jadi pekan pertama itu orang kena COVID paling kenceng namanya flu-like syndrome. Jadi gejala-gejala yang mirip penyakit influenza saja. Pada pekan kedua baru itu namanya critical phase atau fase kritis. Fase kritis ini sangat mungkin di ujung pekan kedua justru keluar yang namanya badai sitokin. Maka kenapa? Nah, kemudian tadi dikatakan kok negatif, benar. Karena orang negatif COVID itu atau negatif PCR-nya itu bisa mulai dari hari ke-9. Jadi bisa dibayangkan nih, hari 9 kan belum akhir pekan kedua nih. Nah, makanya tadi ada kejadian misalnya, oh negatif hari ini kok terus kemudian muncul. Jadi contoh ini almarhum Syekh Ali Jabir ya sebagai tokoh, jadi kita kan membahasnya juga tuh. Jadi salah satu juga badai sitokin itu memicu yang namanya pengentalan darah karena ada tingginya kadar D-dimer. Nah, D-dimer ini tinggi pada beliau waktu itu tinggi. Kemudian beliau negatif masih tinggi kadar ini. Akhirnya terjadilah yang namanya sebut badai sitokin setelah beliau justru negatif. Dan beberapa terjadi juga seperti itu kejadiannya. Ya, jadi intinya badai sitokin ini sebenarnya tujuannya melawan virus. Tapi ternyata virusnya pun sudah usai tetap dilawannya. Akhirnya tubuh yang kena makan. Itu kira-kira begitu penjelasannya. Iya. Itu apa yang harus dilakukan, Prof, kalau sudah begitu tuh, Prof? Setelah misalnya negatif, itu pasien tuh harus apa supaya tidak terkena yang sitokin ini, Prof? Oke, badai sitokin itu kan namanya badai itu kan kalau angin itu kan berarti kenceng banget ya. Berarti harus ada direm atau dikurangi. Nah, untuk menguranginya itu salah satunya steroid. Steroid, ada obat namanya steroid. Steroid itu adalah anti untuk berkecamuknya imunitas kita. Jadi ibaratnya semacam rem lah. Yang kedua ada antibodi monoklonal yang sekarang ada merek lah, saya sebut aja nggak apa-apa ya, mohon maaf. Bukan jualan tapi ini memang langka juga sih. Actemra misalnya, obat itu antibodi monoklonal yang harganya sampai 13 juta itu. Ya, oke. Jadi intinya obat-obatan ini mestinya kalau dipertimbangkan harus diberikan awal-awal indikasi orang ini akan ada badai sitokin. Bisa kok dilihat indikasinya. Apa indikasinya? Periksa interleukin 6, IL6. IL6 diperiksa kalau tinggi, mungkin orang ini bisa terjadi badai sitokin. Jadi orang ini dirawat, misalnya sudah 10 hari, tetap diperiksa ini negatif, tapi kelihatannya orang ini belum fit banget, masih dirawat di rumah sakit. Periksa interleukin 6-nya. Kalau tinggi, hati-hati kita. Dari awal kita berikan dulu obat ini. Kalau sudah terjadi badai sitokin, ya sulit, namanya badai. Coba gimana coba? Ayo Mbak Lisma, kalau ada badai gimana coba? Ada badai, apa dilawan atau kita lari? Lari kita kan gitu. Betul. Itu masalahnya. Prof, tapi jarang yang menyerang isolasi mandiri gitu, Prof ya? Jarang ya? Maksudnya biasanya terjadi di pasien yang sebelumnya COVID-nya tuh lumayan berat ya, Prof? Gitu ya, Prof? Ya, sebenarnya pada dasarnya seperti itu. Tapi pada kasus saya punya satu pasien ini. Sekarang wafat sih pasiennya itu juga ya. Tapi memang bukan pasien saya awal. Waktu isomannya dia nggak ngasih kabar gitu ya. Nggak kasih kabar. Sehingga dia nggak tahu ciri-ciri. Kan gini, orang yang isoman itu kalau terjadi demamnya lebih tinggi, nafasnya lebih sesak, jantungnya lebih berdebar, ya. Kemudian kesadarannya menurun, itu segera nggak usah isoman, tapi langsung bawa ke rumah sakit. Nah, ini ternyata sudah sesak, demamnya tinggi, kesadarannya menurun, baru bawa ke rumah sakit. Dibawa kira-kira jam 7 malam, jam 7 paginya wafat. Saya nggak terkejar ini untuk nolong. Jadi kemungkinan besar ini terjadi badai sitokin pada ujung ini tadi. Memang saya tanya ini kepada keluarganya, itu ternyata memang isomannya sudah cukup lama, artinya hampir di ujung-ujung 10 hari ini kan, benar kan kejadiannya. Tapi kejadian kebanyakan badai sitokin memang terjadi di rumah sakit. Ada satu pasien kemarin juga wafat itu, saya ada tapi bukan di sini, tapi konsulnya sama saya. Itu pasien ini di Jakarta, tapi dikonsulkan secara kayak telemedicine sama saya. Jadi runut ya kita ini. Saya terus sampaikan ini ada fase kritisnya 3-5 hari lagi. Tolong banget saya bilang ini kepada dokter yang merawat di situ, kepada perawatnya, tolong waspada 3-5 hari. Bener deh perkiraan saya.
3 hari kemudian terjadi badai sitokin itu, dan hampir hari kelimanya beliau wafat, ya kira-kira begitu. Iya, Prof. Oke. Jadi memang kembali harus mengenali gejala ya, Pak ya, Prof, sama ya, diri benar. tadi ya. Oke. Ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.